Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Amelia Miranti. Saya berasal dari Prodi Pendidikan Bahasa Arab semester 6 dengan NIM 010523010003. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang tahap penyusunan pidato dalam Fan Al-Khitobah untuk memenuhi tugas ujian tengah semester matkul Fan Khitobah. Nah, sebelum kita masuk ke materi, aku mau tanya dulu nih, pernah nggak sih kalian tuh denger orang pidato yang sebenarnya pinter, tapi pas ngomong tuh malah bikin bosen, muter-muter, atau bahkan nggak nyampe ke kita pesannya. Nah, biasanya masalahnya itu bukan karena dia nggak berani ngomong di depan umum, tapi karena pidatonya itu nggak disusun dengan baik. Nah, makanya dalam Fan Al-Khitobah ini, atau seni berpidato dalam Islam, ada tahapan-tahapan yang harus diperhatikan supaya pesan yang disampaikan bisa diterima dengan baik oleh audiens. Nah, kita langsung masuk ke pembahasannya ya. Jadi, tahap awal sebelum menyusun pidato. Nah, sebelum kita berpidato, itu alangkah baiknya kita menyusun terlebih dahulu apa aja yang harus ada di dalam pidato kita. Nah, yang pertama itu tahap awalnya sebelum menyusun pidato itu banyak orang mikir kalau membuat pidato itu pasti langsung duduk terus nulis. Padahal tuh sebenarnya nggak sesederhana itu gitu. Jadi sebelum kita mulai nulis, ada beberapa hal yang harus dipersiapkan terlebih dahulu. Nah, yang pertama itu adalah analisis audiens. Jadi kita tuh harus tahu dulu siapa yang bakal jadi audiens pidato kita atau siapa yang akan mendengar pidato kita. Misalnya kalau audiensnya anak-anak, berarti bahasa yang digunakan tuh harus sederhana, menarik, jangan yang formal, jangan yang bikin anak-anak tuh bosen gitu. Terus kalau audiensnya mahasiswa atau dosen, nah kita itu bisa menggunakan penjelasan yang lebih mendalam gitu. Nah, selain itu juga kita perlu memahami kondisi mereka. Kira-kira masalah apa ya yang sedang mereka hadapi, kebutuhan mereka apa, dan bagaimana latar belakang mereka. Jadi, materi yang kita sampaikan itu benar-benar relevan dan bukan worth it, apa ya? Benar-benar relevan dan pas gitu buat mereka. Nah, yang kedua, setelah kita menganalisis audiens, yang kedua itu adalah menentukan topik dan judul. Nah, topik yang dipilih ini nih sebaiknya sesuai sama kemampuan kita dan juga sesuai dengan kebutuhan audiens. Misalnya, kalau banyak mahasiswa sedang mengalami masalah manajemen waktu, kita itu bisa mengambil topik tentang cara mengatur waktu atau meningkatkan produktivitas. Nah, karena kalau kita tuh menguasai topiknya, kita itu akan lebih percaya diri saat menyampaikan pidato. Nah, terus yang pertama kan tadi kita menentukan analisis audiens. Terus yang kedua itu menentukan topik dan judul. Nah, terus yang ketiga itu adalah menentukan tujuan pidato. Nah, ini tuh penting banget karena kita tuh harus tahu tujuan kita berbicara tuh apa. Apakah kita ingin memberikan informasi baru, atau kita pengen ngajak audiens melakukan sesuatu, atau tuh kita pengen ngasih motivasi gitu. Jadi kita tuh harus tahu tujuan pidato kita tuh apa. Nah, kalau tujuannya udah jelas, isi pidato juga pasti akan lebih terarah gitu. Nah, terus tadi kan menentukan tujuan pidato itu ketiga. Nah, yang keempat itu ada analisis situasi dan kondisi. Nah, contohnya berapa lama waktu yang diberikan buat kita pidato gitu, atau misalnya kalau misalnya kita beri pidato itu berapa waktu yang diberikan, 10 menit kah, 1 jam kah, terus kemudian acaranya itu formal atau santai. Nah, semua itu tuh bakal mempengaruhi cara kita menyusun pidato nantinya. Nah, yang keempat tadi kan ada analisis situasi dan kondisi. Nah, terus yang terakhir itu adalah persiapan mental atau kredibilitas. Nah, ini penting banget karena seorang pembicara tuh harus yakin dengan pesan yang akan dia sampaikan, karena audiens ini akan lebih mudah percaya kepada orang yang terlihat yakin dan memahami apa yang sedang dibicarakan. Nah, itu tadi adalah tahap awal sebelum menyusun pidato. Ada 5. Nah,
Terus selanjutnya itu ada struktur anatomi pidato yang baik. Nah, setelah persiapan yang 5 tadi selesai, sekarang kita masuk ke struktur pidato. Ada apa aja sih struktur pidato itu? Nah, dalam Fan al-Khitobah, pidato yang baik itu biasanya terdiri dari 3 bagian utama. Itu ada pembukaan, isi, dan penutup. Ya, seperti pada pidato pada umumnya, nah dalam Fan al-Khitobah juga pidato itu memiliki 3 bagian utama, pembukaan, isi, dan penutup. Pembukaan atau al-muqaddimah itu ibarat kesan pertama kita gitu dalam penyampaian pidato. Nah, kalau pembukaannya menarik, audiensnya juga akan lebih fokus mendengarkan sampai akhir. Biasanya pembukaan diawali dengan salam, pujian kepada Allah, sholawat kepada Nabi Muhammad, lalu memperkenalkan topik yang akan dibahas. Nah, selain itu, pembukaan juga berfungsi untuk menarik perhatian audiens dan membuat mereka merasa bahwa topik yang akan kita bahas tuh seru gitu, penting buat mereka dengerin gitu. Nah, terus yang kedua itu ada isi atau syulbu al-khitobah. Nah, ini tuh bagian paling penting karena disinilah pesan utama tuh disampaikan. Jadi apa ya, kayak isi apa sih bagian penting dari suatu pidato tuh adanya di dalam isi gitu. Nah, yang pertama itu dalam isi itu ada 3 unsur utama. Yang pertama itu adalah penjelasan inti materi. Jadi di dalam isi itu pasti ada inti materinya, itu ditaruh di isi. Nah, yang kedua itu adalah argumentasi atau dalil yang memperkuat pendapat kita. Biasanya tuh berupa ayat Al-Quran, hadis, ataupun logika yang masuk akal. Jadi dari penjelasan inti materi tadi yang kita taruh di isi, itu harus ada argumentasi atau dalil yang memperkuat isi tadi, inti materi tadi. Nah, terus yang ketiga itu adalah contoh atau ilustrasi. Nah, kenapa contoh itu penting? Karena membuat materi yang sulit tuh jadi lebih mudah gitu kalau kita pakai contoh. Nah, terus yang terakhir itu ada penutup atau al-khotimah. Nah, terakhir adalah penutup. Jangan sampai pidato nih ditutup tiba-tiba gitu. Jadi kita nggak bisa langsung tiba-tiba dari isi langsung, oke, baik, mungkin itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak kayak gitu. Jadi penutup yang baik ketika kita berpidato itu biasanya berisi ringkasan dari poin-poin. Jadi kita tuh ngeringkasin pidato tadi, ngasih rangkuman gitu dari poin-poin penting yang udah dibahas. Lalu memberikan ajakan atau pesan moral kepada audiens. Tujuannya supaya setelah mendengari pidato, audiens tidak hanya memahami materi, tapi juga terdorong untuk melakukan perubahan yang lebih baik. Nah, terus selanjutnya itu ada aspek kebahasaan dalam penyusunan pidato. Nah, selain isi yang bagus, bahasa yang digunakan juga sangat penting. Ada 3 aspek utama yang harus diperhatikan dalam kebahasaan penyusunan pidato. Yang pertama adalah fasohah, yaitu kejelasan bahasa. Artinya, gunakan kata-kata yang mudah dipahami dan mudah diucapkan. Jangan menggunakan istilah yang terlalu rumit jika audiens tidak memahaminya. Terus yang kedua itu ada balaghah, yaitu kesesuaian bahasa dengan kondisi audiens. Misalnya, kalau berbicara kepada masyarakat umum, gunakan bahasa yang sederhana. Tapi kalau kita berbicara di forum akademik, bahasa yang digunakan tuh biasanya lebih formal. Jadi setiap tempat dan setiap audiens memiliki gaya bahasa yang berbeda gitu. Terus yang ketiga adalah ijaz, yaitu kepadatan makna. Maksudnya jangan terlalu bertele-tele, jadi kayak sampaikan pesan secara singkat, jelas, dan langsung ke inti pembahasannya. Karena kalau pidato terlalu panjang dan muter-muter tuh, audiens bisa kehilangan fokus dan milih buat nggak dengerin kita nantinya gitu. Nah, jadi teman-teman, dari materi yang udah kita bahas barusan, itu bisa disimpulkan bahwa pidato yang baik tidak dibuat secara asal. Ada tahap persiapan yang harus dilakukan terlebih dahulu, mulai dari mengenali audiens, menentukan topik, menentukan tujuan, sampai mempersiapkan mental pembicara. Terus pidato juga harus memiliki struktur yang jelas, ada pembukaan, isi, dan penutup. Terus yang gak kalah penting itu adalah penggunaan bahasa yang jelas, sesuai dengan audiens, serta tidak bertele-tele. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.